Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzi Hanifa. Nah, kali ini kita akan lanjut ke bab 13, yaitu failover dan load balance ya teman-teman. Nah, kali ini kita ada 7 materi. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep failover dan load balance. Failover dan load balance merupakan sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet, atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, sebagai contoh di sini itu terdapat gambar ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan, di sini itu terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yaitu ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalnya ISP1 mengalami down atau masalah, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance itu kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu setting topologi. Belum itu, pada bagian topologi dapat kalian perhatikan. Di sini itu terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP saya sudah setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka langkah selanjutnya kita dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Nah, di sini kita bisa buka Winbox ISP1. Di sini kita bisa klik IP address. Nah, di sini kita akan tambahkan, berikan IP yang digunakan, yaitu di sini 192.168.1.1/24. Di sini menggunakannya Ether 2. Lalu di sini kita bisa apply, lalu OK. Lalu kita bisa lakukan pada Winbox ISP2. Sini. Namun IP-nya kita gunakan di sini 172.16.1.1/24. Kemudian Ethernya Ether 2. Lalu kita bisa apply, lalu OK. Selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Kita berikan IP yang mengarah ke Ether 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ISP1. Selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Di sini kita tambahkan IP di addresses. Kita berikan IP yang mengarah ke Ether 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ISP1. Di sini 192.168.1.2/24. Di sini interface-nya kita Ether 1. Kemudian kita bisa apply. Lalu OK. Lalu kita tambahkan lagi yang mengarah ke Ether 2, yaitu 172.16.1.24. Di sini menggunakan Ether 2. Apply, lalu OK. Berikutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yaitu menambahkan default route baik yang mengarah ke interface 1 maupun 2. Di sini kita klik menu IP route. Lalu di sini kita bisa klik add. Lalu di sini kita untuk gateway-nya kita bisa isi 192.168.1.1. Lalu di sini kita bisa klik apply. Oke. Lalu kita bisa klik add lagi. Lalu kita gateway-nya kita bisa tambahkan 172.16.1.1. Lalu apply. Lalu oke. Nah, perhatikan pada bagian route flag di sini untuk yang mengarah ke router ISP1 informasinya adalah AS atau aktif statik ya teman-teman. Sedangkan yang mengarah ke router ISP2 informasinya hanya S, yang artinya itu tidak aktif.
Nah, inilah yang dinamakan konsep failover yang sempat saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita setting IP DNS-nya di sini, kita klik DNS. Lalu kita pada bagian server kita bisa tuliskan 88 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Kemudian di sini kita bisa apply lalu oke. Sudah di sini kita akan ke new terminal. Di sini kita bisa perbesar dulu. Kemudian kita ke new terminal. Nah, di sini kita coba ping 88. Dan di sini berhasil ya teman-teman. Nah, di sini dapat teman-teman perhatikan, di sini itu terdapat 2 VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa lakukan konfigurasi dan sebelumnya kita akan sambungkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa konfigurasikan. Pertama kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Di sini kita bisa klik pada Winbox router customer. Kemudian di sini kita klik bridge. Lalu di sini kita bisa klik add. Lalu untuk namanya di sini kita bisa broadcast. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan untuk portnya. Di sini kita akan memilih Ether 3 dan Ether 4 ya teman-teman. Selanjutnya kita ke menu IP address. Lalu kita tambahkan, ini kita masukkan misal 10.10.10.1/24. Lalu untuk interface-nya di sini kita pilih Bridgecast. Kemudian kita apply oke. Kemudian kita setting DHCP servernya. Kemudian di sini, lalu untuk interface-nya kita pilih Bread Customer. Kemudian kita next sampai selesai. Lalu yang terakhir kita akan konfigurasi firewall NAT di sini. Karena kita memilih 2 ISP, maka kita akan konfigurasi NAT-nya itu 2 kali ya teman-teman. Di sini untuk chain-nya kita menggunakan source NAT, kemudian untuk out interface-nya kita menggunakan Ether 1. Lalu untuk action-nya kita menggunakan Masquerade. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Lalu di sini kita bisa nambahkan lagi untuk action-nya itu Masquerade. Untuk bagian general kita menggunakan our interface Ether 2. Lalu kita bisa apply lalu oke. Nah, jika sudah terkonfigurasi semua, maka kita dapat request DHCP di kedua VPC tersebut. Kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa request IP DHCP. Lalu kita bisa coba ping ke internet atau ping 88. Dan di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba di VPC 2 juga untuk ping 88. Dan juga berhasil. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ESP saja, dan yang satunya itu sebagai backup. Maka secara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distensi. Nah, distensi itu digunakan untuk mendeskripsikan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan.
Jadi semakin besar nilai distensi tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, di sini kita langsung saja praktekkan. Nah, di sini kita dapat lihat di sini yang aktif itu adalah ISP 1. Maka di sini saya akan ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah ISP 2. Di sini kita coba pada ISP 1 untuk distensinya di sini kita 10. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP 2 ya teman-teman. Namun jika displaynya yang sama, maka Mikrotik akan di default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenai fitur cek gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP 2 dan ISP 1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah mungkin, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Nah, kesimpulannya, Mikrotik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Nah, di sini langsung saja kita coba tanamkan cek gateway pada jalur ISP 2. Di sini kita lihat pada cek gateway. Di sini itu terdapat dua pilihan ya teman-teman, yaitu ARP dan ping. Di sini kita akan menggunakan ping. Maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable IP di ISP 2 yang mengarah ke customer. Ini kita bisa buka IP addressnya. Lalu di sini pada Ether 2 kita bisa disable. Lalu kita bisa buka pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita bisa tunggu. Nah, di sini ia sudah berpindah ke ISP 1 ya, teman-teman. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan cek gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP 2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi load balance ICMP. Langsung saja kita konfigurasikan. Karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP-nya yang berada di ISP 2. Nah, selanjutnya pada router customer kita bisa hapus saja defaultnya, baik yang mengarah ke ISP 1 maupun ISP 2. Kemudian kita tambahkan lagi di sini gateway-nya, ini kita bisa perpisah saja. Dan di sini kita bisa klik tanda panah yang bawah ini. Lalu untuk gateway-nya kita bisa isikan di sini 192.168.1.1. Untuk yang bawah 172.1.16.1.1. Lalu di sini kita bisa apply lalu oke. Maka di sini muncul informasi AS yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah ISP 1 ataupun ISP 2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC. Di sini kita buka VPC-nya. Di sini kita akan melakukan uji coba load balance ICMP dengan di sini kita ping 88 dan di sini berhasil. Lakukan juga pada router 2. Lalu kita lakukan trace route, yaitu dengan di sini kita tulis trace 88. Kita bisa lihat di sini bahwasanya VPC ini jalur ke internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP 2, setelah itu baru terhubung ke internet. Kemudian di VPC 2 juga kita sama, di sini kita akan trace route yaitu 88. Dan di sini ia sama melewati bridge dan melewati ISP 2, kemudian mengakses internet. Lalu di sini kita coba ping google.com. Dan sebelumnya di sini kita tambahkan IP DNS-nya.
Lalu kita ping google.com. Dan di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba juga pada VPC 1. Kemudian di sini kita coba threads.google.com. Nah, di sini ia memilih jalur ISP1. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah Mikrotik ya teman-teman. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya round robin load balance. Jadi ketentuannya 50-50. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Di sini kita akan uji coba yaitu pada setiap ISP bandwidthnya itu yang berbeda-beda. Misalkan pada ISP1 bandwidthnya itu 2 Mbps dan pada router ISP2 bandwidthnya itu 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50 namun 1:4. Nah, langsung saja kita ke router customer. Di sini kita bisa klik IP kemudian root. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali pada sini. Maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Kemudian bagian paling atas di sini kita bisa isikan IP sih dengan ISP1 yaitu 192.168.1.1 dan 2 ke bawah itu kita ISP2 172.1.16.1.1. Kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita lakukan trace route dari Mikrotik. Kita ke menu tools. Kemudian di sini bisa klik trace route. Lalu di sini perhatikan pada bagian trace route itu kita isikan IP Facebook dan di sini untuk melihat IP-nya kita bisa buka CMD. Kita bisa tuliskan perintah facebook.com. Dan di sini IP-nya sudah keluar ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa salin. Lalu IP-nya kita bisa masukkan di sini. Lalu untuk protokolnya kita bisa pilih ICMP. Kemudian di sini kita bisa start. Nah, perhatikan di sini ia menggunakan ISP2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam yaitu konfigurasi load balance root rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Jadi root rules ini akan bekerja dengan sistem slot SRC address. Maka kita dapat definisikan, misal untuk VPC 1 kita harus internetan menggunakan ISP1 dan VPC 2 harus menggunakan ISP2. Karena merupakan sistem SRC address, maka VPC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Di sini kita akan setting kedua VPC-nya secara statik. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik, yaitu pada VPC 1 menggunakan IP 10.10.10.11 dan untuk VPC 2 itu menggunakan 10.10.10.12 ya teman-teman. Di sini sudah ada IP DNS-nya yaitu 888. Di sini saya sudah mengeceknya dan keluar IP statiknya ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke router customer di sini. Lalu di sini kita bisa klik IP lalu root. Sini kita perbesar terlebih dahulu. Lalu untuk konfigurasi sebelumnya kita bisa disable saja. Kita bisa ke bagian rules.
Di sini kita bisa klik add. Lalu untuk di bagian SRC address kita tambahkan IP VPC 1, yaitu di sini 10.10.10.10.11. Kemudian di sini untuk tabelnya kita isikan VPC 1. Lalu kita di sini bisa klik apply, lalu copy. Lalu untuk sort addressnya kita bisa di sini kita isikan IP VPC 2 dan di sini juga kita ganti VPC 2. Di sini fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka Mikrotik akan merujuk pada tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Kita bisa klik apply lalu OK. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu root. Perhatikan pada pojok di sini itu terdapat pilihan main, VPC 1, VPC 2 dan AL. Nah, ini itu adalah kelompok routing tabelnya ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih AL saja. Kemudian kita klik add. Lalu untuk destination address-nya kita kosongkan saja. Lalu untuk gateway-nya kita bisa menggunakan IP yang mengarah ke ISP1. Terlebih dahulu itu di sini kita isikan 192.168.1.1. Lalu di sini untuk routing mark kita isikan tulisan VPC 1. Lalu di sini kita bisa klik apply lalu OK. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk yang VPC 2-nya. Dan di sini untuk gateway-nya itu menggunakannya 172.1.16.1.1. Lalu untuk root mark-nya itu VPC 2. Di sini untuk destination address-nya kita kosongkan saja. Lalu di sini kita bisa klik apply lalu OK. Maka di sini sudah ada dua jalur internet ya teman-teman. Yang dua-duanya itu sudah aktif di sini. Selanjutnya kita lakukan trace route dari kedua VPC. Di sini untuk VPC 1 kita bisa ping 88. Dan di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita ke VPC 2 kita bisa ping 88. Dan di sini juga berhasil. Ini kita bisa trace route yaitu trace 88. Di sini ia menggunakan jalur ISP1 untuk mengakses internet. Dan untuk yang VPC 2 itu di sini dapat kita lihat ia melewati ISP2 untuk mengakses internet. Mari kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, pada konfigurasi sebelumnya kita bisa disable saja. Di sini kita bisa seperti menu root ataupun rules ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa klik IP, kemudian firewall. Di sini kita klik pada bagian mangle. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 menggunakan ISP1 dan VPC 2 menggunakan ISP2. Di sini kita bisa klik add. Untuk chainnya itu kita menggunakan pre-routing. Kemudian untuk sort address-nya di sini kita isikan IP VPC 1. Kemudian untuk action kita menggunakannya mark routing. Lalu untuk new routing mark kita isikan mangle ISP1. Bisa klik apply lalu copy. Nah, di sini kita pada sort address-nya kita isikan yang mengarah ke ISP2, IP-nya 12. Untuk action-nya di sini kita ganti 2. Lalu kita bisa klik apply lalu oke.
Sudah selesai memberikan rules-nya, selanjutnya kita tambahkan ke routing table-nya. Di sini kita bisa klik IP route. Di sini kita bisa klik add. Untuk destination address-nya kita kosongkan. Untuk gateway-nya kita menggunakan IP SP1 yaitu 192.168.1.1. Untuk routing mode-nya di sini kita menggunakan SP1. Kalau di sini kita bisa klik apply lalu OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang ISP2 sini 172.16.1.1. Sini untuk routing map-nya menggunakan nama ISP2, bisa klik apply lalu OK. Sudah kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Di sini kita bisa ping 88, lalu kita bisa trace 88 juga. Ia melewati ISP1 sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Lalu kita lakukan di VPC 2. Dan dapat dipastikan dia juga sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yaitu melewati ISP2 untuk mengakses internet. Nah, jadi seperti itu. Oke, pada bab 13 itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.